Assalamualaikum Bapak dosen dan asisten dosen pengampu mata kuliah statistik dan probabilitas, serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Kami dari kelompok 3 mahasiswa jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung akan memaparkan hasil laporan proyek statistika kami. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aiza Lantaran Maida dengan NPM 2517053021 dan rekan Saya Aisyah Zahirsa dengan NPM 2517053002. Saya Via Zaratika dan NPM 2517053019. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan analisis mendalam mengenai laporan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Pengeluaran Per Kapita, Wilayah, dan Zona Waktu Terhadap Capaian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Provinsi se-Indonesia tahun 2024. Presentasi ini akan mencakup estimasi parameter, uji hipotesis, hingga pemodelan regresi linear yang telah kami olah menggunakan data sekunder resmi. Kenapa kami memilih topik ini? Pertama, IPM atau Indeks Pembangunan Manusia adalah rapor utama kualitas hidup kita yang dinilai dari umur panjang, pengetahuan, dan standar hidup layak. Masalahnya, Indonesia punya 38 provinsi dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Terbagi dalam 3 zona waktu, kami melihat masih ada disparasi atau ketimpangan yang mencolok antar provinsi. Di sini kami menguji secara ilmiah seberapa besar sih pengaruh faktor ekonomi dan faktor geografis terhadap angka IPM tersebut. Riset kami ini ingin menjawab 5 pertanyaan besar. Yang pertama, berapa angka estimasi rata-rata IPM kita tahun 2024? Yang kedua, apakah rata-rata nasional kita sudah benar-benar melampaui kategori tinggi atau nilai 70? Dan ketiga, ada perbedaan signifikan kalau kita bandingkan zona WIB, WITA, dan WIT. Yang keempat, gimana pengaruh bareng-bareng antara faktor wilayah dan zona waktu terhadap IPM. Dan yang terakhir, gimana model hubungan serta kekuatan kolerasi antara pengeluaran masyarakat dengan IPM. Tujuan kami sangat spesifik, yaitu melakukan perdugaan interval rata-rata IPM dengan kepercayaan 95%. Membuktikan kasus kategori tinggi secara statistik, mengidentifikasikan wilayah mana yang tertinggal, melihat interaksi antar faktor geografis, serta membuat model regresi linear yang akurat untuk mengukur kontribusi ekonomi terhadap kualitas hidup. Hasil riset kami harap bisa menjadi dua hal. Yang pertama, sebagai sarana kami mengimplementasikan teori statistik seperti ANOVA dan regresi pada dunia nyata. Kedua, memberikan wawasan berbasis data ke pemerintah atau publik soal peta ketimpangan pembangunan Indonesia kita di tahun 2024 ini. Kami juga mempunyai batasan masalah. Agar riset ini terfokus, kami menerapkan batasan objeknya adalah seluruh 38 provinsi di Indonesia. Datanya adalah data cross-section tahun 2024 yang kami ambil dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik. Variabel responnya adalah IPM, sedangkan variabel prediktornya ada 3, yaitu pengeluaran per kapita, wilayahnya terbagi dari Jawa sampai Bali versus luar Jawa, dan zona waktu. Semua data ini kami olah pakai Minitab 16. Lalu ada metode penelitian. Metode penelitian kami kuantitatif, alurnya mulai dari pre-processing data di Excel, lalu analisis statistik utama di Minitab 16. Tahapannya lengkap, mulai dari statistik deskriptif, uji hipotesis satu sampel, ANOVA satu arah dan dua arah, sampai ke analisis regresi dan korelasi untuk tarik kesimpulan akhirnya. Di sini ada hasil analisis. Lalu, ini hasil dari Minitab 16. Pertama, kami melakukan estimasi parameter. Yang pertama itu pendugaan parameter untuk menduga rata-rata populasi IPM. Berdasarkan data dari 38 provinsi, diperoleh nilai rata-rata sampel sebesar 72,388 dan menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Hasil estimasi interval menunjukkan bahwa rata-rata IPM populasi berada pada rentang 70,696 hingga 74,081. Ini mengindikasikan
mengindikasikan bahwa secara umum capaian IPM kita berada di level yang cukup tinggi. 2. Ada uji hipotesis one sample test. Kedua, ini membuktikan apakah capaian tersebut benar-benar tinggi secara statistik. Kami melakukan uji hipotesis satu sampel dengan nilai acuan 70. Dari hasil output Minitab diperoleh nilai t-value sebesar 2,860 dengan p-value sebesar 0,0003. Karena p-value 0,003 lebih kecil dari taraf signifikan 0,05, maka kami menolak HO atau hipotesis awal. Artinya terbukti secara signifikan bahwa rata-rata IPM nasional tahun 2024 telah melampaui angka 70. Ketiga, one way ANOVA. Kami membandingkan rata-rata IPM berdasarkan 3 zona waktu, WIP, WITA, dan WIT, menggunakan one way ANOVA. Hasilnya menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dengan p-value 0,000. Berdasarkan uji lanjut 2K, zona WIP memiliki rata-rata tertinggi sebesar 74,663. Zona WITA sebesar 72,876. Sedangkan zona WIT jauh tertinggal dengan rata-rata 66,540. Ini mengonfirmasi adanya ketimpangan nyata antara wilayah barat, tengah, dengan wilayah timur. Keempat, two-way ANOVA. Kami memperluas analisis dengan melibatkan dua faktor sekaligus, yaitu wilayah Jawa, terluar Jawa, dan zona waktu. Pada pengujian ini, kedua faktor terbukti berpengaruh signifikan terhadap IPM. Faktor zona waktu memiliki p-value dengan 0,001. Faktor wilayah memiliki p-value 0,045. Hasil ini menunjukkan bahwa jika hanya melihat dari sisi geografis saja, baik pembagian zona maupun waktu, maupun dikotomi wilayah Jawa luar Jawa sama-sama memberikan dampak perbedaan pada IPM. Selanjutnya, atau yang kelima, ada analisis regresi linear sederhana. Nah, di analisis ini, kami menganalisis pengaruh faktor ekonomi atau pengeluaran per kapita terhadap IPM menggunakan regresi sederhana. Nah, model persamaan yang kita dapatkan dari Minitab itu adalah IPM sama dengan 53,0 tambah 0,00154 pengeluaran per kapita, atau jika dibulatkan menjadi 0,002. Nah, model ini memiliki nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 70%. Artinya, variabel pengeluaran per kapitanya mampu menjelaskan 70% variasi dari data IPM, sementara sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda. Di sini, ini yang paling krusial. Kami melakukan regresi berganda untuk melihat pengaruh bersama antara pengeluaran per kapita dan wilayah. Nah, hasil yang ditunjukkan itu perubahannya sangat menarik, yaitu adalah variabel pengeluaran per kapitanya tetap signifikan dengan p-value-nya 0,000, namun variabel wilayahnya Jawa, Bali, dan luar Jawa itu menjadi tidak signifikan dengan p-value 0,450. Model ini memiliki RSQ sebesar 70,520%. Temuan ini membuktikan bahwa ketika faktor ekonomi diperhitungkan, perbedaan lokasi geografis menjadi tidak berarti lagi. Lalu yang terakhir ada analisis korelasi atau analisis korelasi Pearson. Nah, di sini kami menguji untuk mengukur kekuatan hubungan antara IPM dan pengeluaran per kapitanya. Diperoleh nilai koefisien korelasi atau R itu sebesar 0,837 dengan p-value-nya 0,000. Nilai 0,837 ini menunjukkan hubungan positif yang sangat kuat. Semakin tinggi pengeluaran per kapitanya, maka semakin tinggi pula capaian IPM-nya. Berdasarkan 7 analisis tadi, kita dapat membahas beberapa hal. Yang pertama adalah capaian pembangunan nasional. Rata-rata IPM nasional terbukti melampaui kategori tinggi yang menunjukkan efektivitas kebijakan pemerintah. Yang kedua adalah disparitas antar wilayah. Jadi, meskipun IPM nasional itu tinggi, ketimpangan antar wilayah itu masih signifikan, terutama zona WIT yang tertinggal. Lalu ada dominasi faktor ekonomi. Perbedaan IPM antar provinsi itu lebih didorong oleh kapasitas ekonomi atau pengeluaran per kapita, bukan faktor geografis semata.
Yang terakhir yaitu implikasi kebijakan. Peningkatan IPM itu memerlukan fokus pada penguatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan pengeluaran per kapita. Yang terakhir terdapat kesimpulan dari beberapa analisis tadi. Yang pertama yaitu IPM kita secara statistik sah berada di kategori tinggi. Yang kedua yaitu ketimbangan nyata ada di zona waktu, di mana WIT itu masih tertinggal. Yang ketiga itu ketimbangan ini dinominasi oleh kapasitas ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, pengeluaran per kapita adalah kunci utama pembangunan manusia, dengan pengaruh kuat sebesar 70% terhadap IPM. Jadi itu dia hasil analisis kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kami berharap riset ini bisa jadi masukan kalau membangun manusia itu kuncinya adalah membangun ekonominya dulu. Sampai jumpa di semester depan.